Selamat siang, nama saya Rizky Saputra Manurung dengan NIM 42122111019. Jadi di sini saya akan menjelaskan program dari AAS Machine Vision. Jadi di sini kita sudah disuruh membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan dengan data pada dataset MNIST menggunakan Convolutional Neural Network. Lalu kita mendapat mendesain arsitektur CNN seminimal mungkin untuk menggunakan teknik transfer learning untuk mempercepat proses training data, lalu melakukan evaluasi performa menggunakan LOCV. Dari sini saya langsung menjelaskan programnya. Jadi pertama kita upload filenya dulu. Jadi di sini saya mengupload data file dari MNIST by Merge Test dan by Merge Train yang sudah di-download dari ATS sebelumnya. Lalu kita sebelum memasuki program kita ubah dulu runtime-nya, ubah jenis runtime menjadi T4 GPU. Nah setelah itu di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk programnya, tidak satu-satu, jadi langsung per kolom. Jadi di sini terdapat import pandas, import source, numpy, lalu from source vision, source untils, source field, scalar, matrix, NTQDM. Di sini program ini disiapkan untuk membangun pipeline klasifikasi gambar menggunakan PyTorch dengan processing data, pembuatan model training, dan evaluasi performa. Lalu di sini ada terdapat train_data dan test_data. Di sini ini adalah file yang kita upload tadi. Jadi di sini untuk mengimport sebagian kecil data latih dan uji dari data MNIST. Lalu yang ketiga di sini ada dev process image. Jadi ini digunakan untuk memproses data agar siap digunakan dalam model deep learning, khususnya untuk data set seperti MNIST. Lalu untuk yang keempat itu tujuan program. Di sini kan ada terdapat custom dataset. Jadi program ini digunakan untuk mengolah dataset berbasis gambar dalam pelatihan model PyTorch. Jadi tujuan dari program ini ialah mengolah dataset gambar dari data frame, lalu memproses gambar agar kompatibel dengan model PyTorch. Lalu untuk yang kelima di sini, kolom kelima, di sini terdapat train dataset dan file dataset. Jadi di sini untuk membuat dataset untuk pelatihan dan validasi menggunakan kelas custom dataset, lalu menerapkan transformasi pada data agar sesuai dengan input model deep learning-nya. Lalu yang keenam di sini ada train loader dan file loader juga sama. Jadi di sini train loader dan file loader itu digunakan untuk melakukan transfer learning. Jadi train loader digunakan untuk memproses data pelatihan secara efisien. Lalu untuk file loader itu digunakan untuk evaluasi modelnya. Lalu yang ketujuh di sini ada model AlexNet-nya dan model classifier. Jadi model AlexNet ini itu diimpor dengan bobot hasil pelatihan di ImageNet. Lalu layer inputnya diubah dari 1000 kelas menjadi 200 kelas. Kode ini digunakan untuk transfer learning dengan model AlexNet yang telah dilatih sebelumnya. Jadi ini hasilnya. Lalu yang ketujuh di sini ada freeze. Jadi freeze ini ialah bagian feature extraction dari model, sehingga hanya sebagian classifier yang akan dilatih selama proses training. Jadi kesimpulannya kesimpulan dari freeze ini membukukan atau freeze layer extraction pada model AlexNet, yaitu untuk mengurangi komputasi dan mempercepat pelatihannya. Lalu yang kesembilan di sini kita bisa melihat ada nn.cross.entropy loss. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menghitung loss dalam tugas klasifikasi multi-kelas, menghitung seberapa baik model memprediksi kelas dengan benar. Lanjut ke kolom 10, di sini kita bisa dapat torch device. Jadi program ini untuk mengkonfigurasi perangkat atau device dalam penggunaan PyTorch agar dapat memanfaatkan akselerasi GPU jika tersedia. Lalu yang ke-11, ini dia hasil dari output dari AlexNet yang tadi.
Jadi yang ke sebelah sini kita bisa melihat sklearn.model underscore selection. Nah, jadi secara keseluruhan program ini mengimport teknik LOOCV untuk pelatihan model dan fungsi evaluasinya untuk mengukur kinerja modal dengan berbagai metrik seperti akurasi, lalu ada presisi dan skor F1 setelah melakukan pelatihan dan prediksi. Lalu yang kedua di sini kita bisa melihat data array atau trend data. Jadi trend underscore data.tunam ini itu bertujuan untuk mengonversi data frame Anda menjadi NumPy array agar lebih mudah digunakan untuk teknik validasi LOOCV-nya. Jadi untuk yang ke-13 di sini kita bisa melihat all underscore friends. Nah, jadi di sini dan starting LOCV ya. Jadi kesimpulannya pada program ini all threads and all labels adalah dua daftar kosong yang disiapkan untuk menyimpan prediksi, model dan label. Jadi untuk pesan starting LOCV-nya itu ya untuk memberitahu bahwa proses LOCV dimulai. Lalu ringkasan atau penjelasan untuk yang ini kolom 14, program untuk kolom 14 di sini kita LOCV-nya udah terimplementation. Jadi program ini menggunakan LOCV untuk melatih dan menguji model pada setiap iterasi. Untuk setiap iterasi. Lalu untuk yang ke-15 di sini ada disuruh calculate fungsi dari program ini untuk menghitung metrik evaluasi untuk menilai performa model setelah proses LOOCV. Lalu program ini untuk menghitung 4 metrik evaluasi utama untuk menilai kinerja model klasifikasi, yaitu conversion, matrix, akurasi, precision, dan F1 score. Lalu di sini adalah hasil. Jadi program ini untuk menampilkan hasil evaluasi model setelah proses penghitungan matrix. Jadi ini adalah hasil akhirnya, evaluation resultnya. Di sini kita bisa lihat conversion matrixnya, akurasinya kita mendapat 0,2059, precisionnya kita mendapat 0,0596, dan F1 skornya kita mendapat 0,0633. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang program dari AS Machine Vision. Terima kasih dan selamat siang.